Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas kembali ya materi kompetisi sains nasional ya. Kita akan melanjutkan video sebelumnya ya, dan video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya ya. Jika kalian belum menonton, silahkan ditonton dulu agar Anda akan mudah memahami video kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas bagian kedua ya, bagian kedua dari imunitas bawaan ini. Nah, bagian yang kedua ini adalah interferon ya. Nah, jika kita lihat ya definisi ya, interferon itu sebenarnya adalah kelompok ya, kelompok 3 senyawa kimia ya atau 3 sitokimia yang saling terkait yang dilepaskan oleh sel yang terinfeksi virus. Jadi perlu kita pahami bahwasanya interferon ini adalah suatu senyawa kimia ya yang terdiri dari 3 sitokin ya, 3 sitokin yang dilepaskan oleh sel-sel yang telah terinfeksi oleh virus. Nah, dan interferon ini adalah penyedia pertahanan non-spesifik ya, non-spesifik terhadap infeksi virus ya. Jadi interferon ini khusus ya, khusus untuk melawan infeksi virus ya, tidak untuk melawan infeksi bakteri patogen ya. Ya, ini khusus untuk infeksi virus ya. Nah, interferon ini nantinya akan mempengaruhi proses dari replikasi virus ya, dan tidak berhubungan di dalam sel penjamu yang lain. Jadi efek dari interferon ini sebenarnya adalah berefek antivirus ya. Nah, jadi ceritanya seperti ini ya, bagaimana suatu interferon itu diproduksi ya. Nah, misalkan ya, yang pertama itu ada sebuah virus ya, ada suatu virus. Lalu virus ini akan menginfeksi sel ya, sel tubuh ya, sel tubuh. Nah, dia masuk dalam sel ini, lalu virus tersebut akan mereplikasi ya atau memperbanyak materi genetiknya. Nah, sel yang terinfeksi ini akan memberikan informasi kepada sel yang sehat ya, sel yang sehat untuk berhati-hati, Nah, sel yang telah terinfeksi ini akan mensekresikannya atau mengeluarkan interferon. Jadi, interferon itu sebenarnya diproduksi oleh sel yang telah terinfeksi oleh virus. Apabila sel tersebut belum terinfeksi oleh virus, maka interferon itu tidak dihasilkan ya, tidak dihasilkan. Nah, dan interferon ini nantinya akan ditanggapi oleh sel yang sehat ya, sel yang sehat. Lalu sel yang sehat ini akan membuat sebuah enzim. Enzim ini adalah untuk memblokade ya, untuk memblokade virus itu mencegah masuk ke dalam sel ya, mencegah masuk ke dalam sel, atau enzim yang dihasilkan oleh sel yang sehat ini setelah terpapar interferon itu akan membuat penghambat ya, enzim penghambat untuk replikasi materi genetik dari virus. Nah, jika misalkan sel yang sehat yang telah terpajang oleh interferon ya kembali atau akan diinfeksi oleh sebuah virus itu, maka virus tersebut akan sulit untuk menginfeksi sel sehat tersebut ya, karena telah dihambat oleh sebuah enzim, dan sel ini telah berjaga-jaga dan mengantisipasi kemungkinan tersebut ya. Nah, dengan demikian, interferon itu berfungsi sebagai pemberi peringatan ya, memberi peringatan kepada sel yang sehat. Ya, nah, jika kita mengulang kembali semua prosesnya ini, maka proses yang pertama itu adalah invasi virus ke sel dulu ya. Nah, sel tersebut akan mensekresikannya interferonnya ke cairan ekstraseluler ya. Dan interferon tersebut berikatan ke membran sel yang sehat.
Nah, sel yang sehat nantinya akan menjadi waspada dengan mengaktifkan transkripsi gen pemotong mRNA virus ya. Jadi seperti itu. Nah, mekanisme yang ketiga dari sistem imunitas bawaan ini adalah sel pembunuh alami ya, sel pembunuh alami atau yang disebut dengan natural killer cell ya. Nah, natural killer cell ini ya, atau disingkat dengan NK ya, NK itu identik cara kerjanya dengan limfosit T. Limfosit T. Jadi sel natural killer ini itu akan menyerang secara langsung ya, akan menyerang secara langsung bakteri patogen ya, bakteri patogen maupun virus ya, Nah, kalau interferon tadi khusus untuk virus, sedangkan untuk NK ini dia bisa melawan bakteri patogen dan juga virus ya. Nah, ibarat sebuah peperangan, pasukan NK ini ialah pasukan yang membawa pedang ya, membawa pedang. Artinya dia akan membunuh secara langsung di hadapannya ya, berhadapan secara langsung. Kalau lihat gambarnya seperti ini ya, nah dia akan berhadapan langsung dengan patogennya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya sel NK sel ini bukan saja melawan bakteri patogen maupun virus. Dia juga dapat melawan sel-sel kanker yang ada di tubuh kita ya. Jadi seperti itu. Nah, sel NK ini mirip dengan limfosit ya, limfosit yang secara non-spesifik yang menghancurkan sel yang terinfeksi virus dan sel kanker dengan mengeluarkan bahan-bahan kimia yang secara langsung melisiskan sel-sel tersebut pada pajangan pertama terhadapnya ya. Jadi apabila sel NK ini telah berhadapan dengan sel-sel patogen ya, sel-sel patogen, maka dia akan melisiskan ya sel tersebut sehingga sel tersebut akan mati ya, akan mati. Nah, kita akan membahas ya untuk di video selanjutnya mengenai sistem komplement ya, sistem komplement. Sistem komplement ini adalah sistem bagian keempat ya, bagian keempat dari sistem imunitas bawaan ya, sistem imunitas bawaan. Ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini ya, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya mengenai sistem komplement ya. Terima kasih.